Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, khususnya kelas 7A SMP Negeri 1 Kerapedes Purwakarta. Bapak sekarang akan membahas tentang tugas pertemuan yang lalu, yaitu tentang menentukan atau mencari KPK dan EPB. Ada sedikit kekurangan apa yang kalian kerjakan, ya kita coba bahas bersama-sama ya. Nah, tugas minggu lalu yaitu tentukan KPK dari A 12 dan 28, B 24, 48 dan 72. Kita bahas yang A saja ya. Nah, Bapak kasih kebebasan kemarin, silakan boleh pakai cara mendaftar ataupun boleh dengan cara pohon faktor. Nah, di sini cara ke-1 dengan mendaftar. Maka kalian harus tentukan dulu kalau mendaftar mah kelipatan dari 12 itu berapa saja. Itu 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 dan seterusnya. Masih ada lagi sebetulnya kelipatan dari 12. Kemudian kelipatan dari 28. Kelipatan dari 28, 28 setelah 28 56, setelah 56 84, setelah 84 juga ada lagi. Jadi ini ditambahnya 28 28. Yang ini tambahnya 12 12. Nah, oleh kalian betul dilingkari saja 84-nya. Gitu ya, dilingkari 84-nya. Ya, Bapak paham ya, oh ini soalnya KPK, oh berarti menurut kalian oh KPK-nya ini yang dilingkari. Tapi yang Bapak inginkan kalian tulis lagi. Kalian tulis lagi. Jadi, nah pakai kesimpulan. Jadi KPK dari 12 dan 28 sama dengan 84. Nah, jadi jangan dibuludan wongkul lingkari saja. Nah, jadi Bapak ingin ada kesimpulan seperti ini ya ke depannya ya. Nah, seperti itu. Kemudian cara pohon faktor. Cara pohon faktor, cara kedua. 12 di pohon faktorkan. 12 bagi 2 dapat 6, 6 bagi 2 dapat 3. Nah, kalau kiri kanan sudah bilangan prima, sudah tidak bisa dibagi lagi. Kemudian 28 dibagi bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. 28 bagi 2 14, 14 bagi 2 7. Dua-duanya sudah prima, kiri prima, kanan prima, sudah tidak bisa dibagi lagi. Nah, kalian mungkin belum paham ya. Di buku paket mungkin kurang jelas. Nah, cara kedua kalian sudah saja sampai sini. Tidak ada penyelesaian. Nah, bagaimana penyelesaiannya seperti kalau cara pohon faktor? Cara pohon faktor penyelesaiannya lihat 12 itu sama dengan, nah 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 dikali 3, 3-nya cuma ada 1 ya. Kemudian 28, di bawahnya 28 itu sama dengan 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 dikali 7. Jadi di sini tulis kalian KPK. Nah, KPK mah semua faktor-faktor dari 12 dan 28 ambil yang pangkatnya paling besar. 2 pangkatnya paling besar kebetulan sama, jadi ambil salah satu saja. Berarti 2 pangkat 2 ambil dikali 3 ambil dikali 7. Gitu. Jadi 2 pangkat 2 4 dikali 3 dikali
7. 4 kali 3 12. 12 kali 7 84. Sama ya, 84. Jadi baik cari K1 maupun cara kedua hasilnya harus sama. Kalau tidak sama pasti itu ada yang salah, salah satu ada yang salah. Kemudian soal yang lainnya, menentukan EPB. Tentukan EPB dari 24 dan 72. Kemudian 24, 36 dan 72. Kita bahas yang B saja. Kita bahas yang B. Cara ke-1 dengan cara mendaftarkan. Jadi faktor dari 24, faktor dari 24 kita daftarkan dulu. Apa itu faktor dari 24? Faktor dari 24 itu adalah bilangan yang bisa membagi habis 24. Bilangan berapa saja itu? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. 1 pasangannya dengan 24. 1 kali 24, 24. Pas. 2 kali 12, 24. 3 kali 8, 24. 4 kali 6, 24. Ini faktor dari 24. Kalau faktor dari 24 mah terbatas. Beda dengan kelipatan. Kalau kelipatan mah tak terhingga. Kemudian faktor dari 72. Faktor dari 72 adalah bilangan yang bisa membagi habis 72. Yaitu 1 dengan 72, 1 kali 72, 72. 2 dengan 36, 3 dengan 24, 4 dengan 18, 6 dengan 12, 8 dengan 9. Ini faktor-faktor dari 72. Maka ambil yang paling besar, faktor yang terbesar. Ini 1 ada, 2 ada, 3. Yang paling besar mana? Yang paling besar 24. 24. Ya, tidak ada lagi. Nah, kalian sudah saja di buletin aja tanpa ada keterangan apa-apa. Nah, yang Bapak inginkan kalian kasih keterangan. Jadi EPB dari EPB dari 24 dan 72 sama dengan 24. Nah, seperti itu. Ya, jangan lingkaran saja, tapi harus ditulis kesimpulannya. Kemudian cara kedua, terulang kembali di EPB juga, mungkin karena belum paham. Ya, jadi cara pohon faktornya saja yang dibuat, tidak ada apa-apanya. Jadi kelanjutannya ini 24 itu sama dengan 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3 dikali 3, 3-nya cuma 1. Kemudian 72 sama dengan 2-nya juga sama ada 3 dikali 3-nya ada 2, 3 pangkat 2. Nah, untuk EPB harus ada ya, di 24 harus ada, di 72 harus ada. Misalnya 2 di 24 ada, di 72 ada. Paling besar mana? Oh, ternyata sama. 2 pangkat 3. Ambil 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Dikali 3 di 24, 3 ada, di 72 juga ada 3. Ada 3, ada 3 pangkat 2. Ambil yang paling kecil ya. EPB itu ambil yang paling kecil. Nah, ada 3 pangkat 2. Yang paling kecil adalah 3. 3 ini kalau tidak ada pangkatnya berarti pangkat 1. Berarti 3. Maka 2 pangkat 3 8 dikali 3 sama dengan
24 gitu ya, sama ya 24. Nah sekali lagi ya, jadi 24 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. 72 itu 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Berapakah EPB-nya? EPB itu ambil bilangan yang pangkatnya terkecil, tapi harus ada di keduanya. Di 24 ada, di 72 ada. 2 ada. Ya, berarti 2 yang paling kecil kebetulan sama, ya ambil salah satu, 2 pangkat 3. Dikali 3 juga ada, di 24 ada, di 72 ada. 3 yang paling kecil adalah 3, bukan 3 pangkat 2. Kalau 3 saja artinya 3 pangkat 1. Berarti ambil yang ini, yang 3-nya. Maka EPB-nya 2 pangkat 3 kali 3. 2 pangkat 3 itu 8. 2 kali 2 kali 2, 8. 8 kali 3, 24. Jadi dengan cara mendaftarkan maupun dengan cara pohon faktor hasilnya sama. Nah bagaimana kalau soalnya langsung disuruh menentukan KPK sekaligus menentukan EPB dengan dari bilangan 4 langsung 24, 36, 60, dan 72. Maka kita buat pohon faktornya seperti ini. 24, 36, 60, 72. Kita langsung saja 24 itu setelah di pohon faktorkan 2 pangkat 3 kali 3. 36 itu setelah di pohon faktorkan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. 60 setelah di pohon faktorkan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. 72 setelah di pohon faktorkan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Nah KPK dulu. KPK mah ambil semua bilangan yang ada di sini yang paling besar. 2 pangkat 2 yang paling besar adalah 2 pangkat 3. 3 yang paling besar 3 pangkat 2. 5 yang paling besar hanya ada satu-satunya 5. Maka ini sama dengan 2 pangkat 3 8 dikali 3 pangkat 2 9 dikali 5. Ini yang mudah ini dulu nih. 8 kali 5 40, 40 kali 9, 4 kali 9 36, berarti 40 kali 9 360. EPB, nah EPB mah ambil pangkat yang paling kecil, tapi harus ada di semuanya. 2, di 72 ada, di 60 ada, di 36 ada, di 24 ada. Berarti 2 ambil. Yang paling kecil 2 pangkat 2. Jadi jangan 2 pangkat 3. Yang paling kecil 2 pangkat 2. Dikali 3. Di 3, di 72 ada, di 60 ada, di 36 ada, di 24 ada. Berarti yang paling kecil adalah 3 pangkat 1 atau 3 saja. Berarti dikali 3. Nah 5 jangan diambil karena di 72 tidak ada, di 36 tidak ada, di 24 juga tidak ada. Jadi 5 tidak boleh diambil. Jadi EPB-nya adalah 2 pangkat 2 4 dikali 3 12. Kalaupun di sini ada misalnya umpama ini ada 5, di sini juga ada 5, tapi di 72 tidak ada, 5 tetap tidak boleh diambil. Jadi harus ada di semuanya, ambil yang pangkatnya paling kecil. Nah itu cara menentukan EPB. Kemudian ada yang disebut faktor prima. Faktor prima. Ini saja nih. Faktor prima dari 24 sama dengan faktor prima dari 24 berarti 2 dan 3. 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 2 dan
bukan 2 kali 3 ya. Faktor prima dari 24 adalah 2 dan 3. Jadi bilangan prima yang bisa membagi habis 24 adalah 2 dan 3. Ada lagi faktorisasi. Faktorisasi prima dari 24. Nah, kalau ini faktorisasi prima dari 24 yang ini dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Kok ada 5? Oh, tadi yang perumpamaan ini mah. Jadi faktorisasi prima dari 24 adalah 2 pangkat 3 dan 3. Kemudian umpamanya faktor prima faktor prima dari 60. Faktor prima dari 60 2, 3 dan 5 ya. Bilangan prima yang bisa membagi habis 60 adalah 2, 3 dan 5. Kemudian kalau pertanyaannya ditambah sedikit jadi faktorisasi. Kata-katanya tambah sedikit, faktorisasi prima dari 60 sama dengan, nah baru ini 2-nya ada 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Nah seperti itu ya. Ya dari Bapak untuk pertemuan hari ini cukupkan sekian. Bapak akan kirim tugas masih tetap tentang menentukan KPK dan EPB supaya kalian lebih paham. Dan tugas usahakan paling lambat jam 14.00 harus sudah terkirim ke Bapak ya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.